Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak hari ini kita melalui video ini, Ibu harapkan walaupun pembelajaran kita kali ini melalui rumah dan melalui video ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Baiklah, anak-anak, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pelajaran akidah akhlak kali ini kita membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya adalah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang pertama, kalimat thayyibah hari ini adalah subhanallah. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik yang kita ucapkan. Kalimat thayyibah subhanallah artinya maha suci Allah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kemudian yang ketiga, kalimat subhanallah mengandung makna pensucian nama dan zat Allah. Selanjutnya, waktu mengucap kalimat thayyibah subhanallah, kita dapat membiasakan diri untuk mengucap kalimat subhanallah pada saat-saat sebagai berikut. 1. Melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Misalnya, kalian melihat pelangi, kemudian melihat ombak di tengah laut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, merasa kebesaran kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, mengagumi sesuatu yang baru kita lihat. Artinya kita tidak pernah melihat, baru pertama kali itu saja. Nah, kita segera mengucap subhanallah. Kemudian yang empat, merasa heran terhadap sikap seseorang. Atau kita merasa aneh melihat sikap seseorang. Segera mengucap subhanallah. Kemudian yang kelima adalah berzikir. Berzikir setelah sholat fardu. Biasanya zikir subhanallah selesai sholat fardu kita baca sebanyak 33 kali. Berikutnya, hikmah mengucap kalimat thayyibah subhanallah. Nah, hikmah ini bisa juga disebut dengan sama saja dengan manfaat. Manfaat mengucap kalimat thayyibah subhanallah. 1. Hikmahnya atau manfaatnya, 1. mendapat pahala dari Allah. Nah, jadi setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang 2, menjadi kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, mempertebal keimanan kepada Allah. Kemudian yang 4, hikmahnya adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Artinya perbuatan syirik itu adalah menyekutukan Allah, mensekutukan Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya, kalimat thayyibah kita adalah masya Allah. Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Maknanya adalah mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik. Berikutnya, waktu mengucap kalimat thayyibah masya Allah. Waktu yang tepat untuk mengucap masya Allah diantaranya adalah melihat bangunan yang megah dan indah. Contoh,
Misalnya kita pergi ke Mekah, kita melihat Ka'bah, Masya Allah. Kemudian melihat teknologi yang canggih, umpamanya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, memasuki kebun bunga yang sangat indah. Kemudian yang berikutnya, prestasi yang sangat membanggakan. Misalnya kita juara 1, ranking 1 dalam prestasi. Itu kita segera mengucap Masya Allah. Kemudian melihat seorang teman yang sangat nakal. Nah, itu pun kita mengucap Masya Allah. Kemudian kita yang kelima melihat orang kaya yang sangat pelit. Nah, itu juga kita mengucap Masya Allah. Nah, hikmah. Berikutnya hikmah mengucap kalimat Masya Allah. Nah, hikmah tadi sama dengan kata Ibu tadi manfaatnya. Manfaat mengucap Masya Allah, 1, senantiasa ingat selalu kepada Allah. Kemudian yang kedua, merasa yakin Allah akan melindungi dan mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah. Jadi setiap yang kita inginkan, setiap sesuatu yang kita capai, itu pasti atas kehendak Allah. Nah, anak-anak, Ibu rasa Ibu cukupkan untuk hari ini. Ibu yakin kalian sudah cukup paham. Walaupun lewat video ini pembelajaran kita, Ibu harapkan kalian dapat mempelajarinya, dapat menyimaknya dengan baik. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa dengan pelajaran berikutnya.